Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Asnawi SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga penonton yang berbahagia. Sebelum menjelaskan materi pada sore hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sarifah Nur Aini dengan NPM 215210258. Saya adalah mahasiswi Universitas Islam Riau, jurusan Ekonomi, Program Pendidikan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat bahasa. Atas dasar teori tentang apa bahasa ada 5 dasar. Yang pertama kemauan, yang kedua keinginan, yang ketiga interaksi, yang keempat kebutuhan, dan yang kelima adalah tuntutan. Lantas, apakah bahasa itu? Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lain dengan menggunakan tanda, misalnya kata atau gerakan. Ilmu yang mempelajari tentang bahasa adalah linguistik. Cabang ilmu linguistik terbagi atas 2. Yang pertama ada linguistik mikro, yaitu bidang linguistik yang mempelajari bahasa dalam artian sempit. Linguistik mikro terbagi atas 5. Yang pertama ada sintakis, yang kedua ada semantik, yang ketiga fonologi, yang keempat morfologi, dan yang kelima ada wacana. Yang kedua ada linguistik makro, yaitu bidang linguistik yang mempelajari bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa, seperti dari segi kejiwaan, sosial, pengajaran, pengobatan, dan filsafat. Linguistik makro terbagi atas 4. Yang pertama, pragmatik, yang kedua, psikolinguistik, yang ketiga, sosiolinguistik, dan yang terakhir adalah antropolinguistik. Fungsi-fungsi bahasa. Yang pertama, personal, artinya mengungkapkan pendapat. Yang kedua, regulator, artinya mempengaruhi sikap atau pikiran. Yang ketiga, interaksional, artinya hubungan sosial. Yang keempat, informatif, artinya menyampaikan informasi. Yang kelima, heuristik, artinya belajar. Yang keenam, imajinatif, atau mengekspresikan estetika atau di. Yang ketujuh adalah instrumental, atau mengungkapkan keinginan. Kedudukan bahasa Indonesia terbagi atas 2. Yang pertama, sebagai bahasa nasional. Artinya, bahasa Indonesia diposisikan sebagai bahasa tanah air Indonesia atau pemersatu. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Artinya, bahasa Indonesia diposisikan sebagai negara Indonesia atau jati diri negara. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, lambang kebanggaan. Yang kedua, lambang identitas. Yang ketiga, sarana penyatuan suku bangsa, sosial budaya dan bahasa yang berbeda. Yang keempat, sarana perhubungan antar daerah dan antar budaya. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tercantum dalam Undang-Undang 1945 Bab 15 Pasal 36. Yang pertama, resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar pendidikan. Yang ketiga, sarana perhubungan pada tingkat nasional. 4. Sarana pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan teknologi. Itulah tadi penjelasan saya mengenai hakikat bahasa. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.